Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selamat datang di kelas matematika. Pada video kali ini, Ibu akan melanjutkan materi mengenai mengenal fungsi. Simak baik-baik materinya ya. Pada subbab mengenal fungsi ini, terdapat beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, yaitu pengertian fungsi. Yang kedua, yaitu domain, kodomain, dan range. Dan yang ketiga, yaitu korespondensi satu-satu. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian fungsi. Fungsi dapat disebut juga dengan pemetaan. Jadi, kalau nanti kalian diberikan soal tentang pemetaan, itu sama saja soal tentang fungsi. Nah, apa sih pengertian dari fungsi? Fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Dari pengertian di atas, didapatkan syarat fungsi yaitu pertama, semua anggota himpunan daerah asal memiliki pasangan. Yang kedua, anggota himpunan daerah pasangannya harus satu. Oke, mari kita analisis kejadian berikut ini. Pada saat pelajaran olahraga, Bima, Ayu, dan Dendi diminta guru olahraga untuk mengambil bola sesuai dengan olahraga yang mereka sukai. Sebelum mengambil bola, kita misalkan terlebih dahulu, Bima, Ayu, dan Dendi ini merupakan anggota dari himpunan asal, atau dapat kita namai dengan himpunan A. Kemudian, bola sepak, bola voli, shuttlecock, dan bola basket ini adalah anggota dari himpunan kawannya, atau dapat kita namai dengan himpunan B. Ternyata dari keempat bola yang ada, Bima mengambil bola sepak, kemudian Ayu mengambil bola voli, dan Dendi mengambil bola basket. Dari contoh tersebut, dapat dikatakan relasi dari Bima, Ayu, Dendi yang mengambil masing-masing satu buah bola adalah suatu fungsi. Karena Bima hanya mengambil bola sepak, kemudian Ayu juga hanya mengambil bola voli, dan Dendi juga hanya mengambil bola basket. Jadi, untuk pengertian fungsi ini, adik-adik cukup perhatikan anggota himpunan asalnya saja. Kalau di sini kan ada anggotanya, ada Bima, Ayu, dan Dendi. Sekarang kita hubungkan kembali dengan pengertian. Di sini kan pengertiannya, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Tepat satu pada pengertian ini maksudnya semua anggota himpunan daerah asal, kalau di sini Bima, Ayu, dan Dendi harus mempunyai satu pasangan saja. Kalau di sini kan sudah jelas, Bima hanya mengambil bola sepak, kemudian Ayu juga hanya mengambil bola voli, kemudian Dendi juga hanya mengambil bola basket. Berarti sudah sesuai dengan pengertian, yaitu si daerah asal ini, anggota daerah asal, tepat mempunyai satu pasangan di daerah kawannya. Seperti itu, adik-adik. Nah, di sini terdapat 4 buah diagram panah. Kita akan menganalisis apakah keempat buah diagram panah ini merupakan relasi ataukah merupakan fungsi.
Kita analisis dari keempat diagram panah ini, apakah terdapat hubungan dari masing-masing himpunan A ke masing-masing himpunan B. Nah, kita lihat satu-satu. Ternyata semua diagram panah ini, yang pertama, kedua, dan ketiga, mempunyai hubungan ya. Nah, kita lihat ini kan ada hubungan. Ini juga ada hubungan. Kemudian yang ini P ke 1, Q ke 1, ini Q ke 4, ini juga ada hubungan. Kemudian yang ini juga P ke 1, P ke 4, Q ke 4, Q ke 5, ini juga ada hubungan. Berarti keempat diagram panah ini adalah sebuah relasi. Ini relasi, ini relasi, ini juga relasi, dan ini juga relasi. Untuk tahu ini fungsi atau bukan, ingat kembali, kita cukup perhatikan himpunan asalnya saja. Kita lihat himpunan A. Apakah semua anggota himpunan A memiliki pasangan? Kita lihat nih, kalau yang ini kan jelas ya, semuanya mempunyai pasangan. P, Q, dan R mempunyai pasangan. Berarti syarat yang satu terpenuhi. Kemudian, apakah anggota dari himpunan A pasangannya ini adalah 1? Nah, kita lihat P pasangannya adalah 5, hanya 5. Kemudian Q juga pasangannya hanya 1. Kemudian R juga pasangannya hanya 4. Berarti syarat kedua terpenuhi. Yang artinya bahwa diagram panah pertama adalah fungsi. Kemudian diagram panah yang kedua kita lihat, apakah anggota himpunan A semuanya mempunyai pasangan? Ini terpenuhi ya, karena ini semuanya punya pasangan. Berarti syarat satu terpenuhi. Kemudian apakah pasangannya hanya 1? Kita lihat P pasangannya 1. Kemudian Q hanya 4. Kemudian R juga hanya berpasangan ke 1. Berarti syarat 2 terpenuhi. Nah, ingat ya, maksudnya 1 ini, jadi si himpunan A ini hanya memiliki 1 pasangan. Nah, kalau di sininya ada 2, ternyata 2 seperti ini, tidak apa-apa. Yang penting di himpunan A-nya ini dia pasangannya hanya 1, hanya memilih 1 gitu. Jadi untuk yang B ini syarat kedua terpenuhi, yang berarti bahwa diagram panah yang kedua adalah fungsi juga. Kemudian kita lihat yang ketiga, apakah semua anggota himpunan A mempunyai pasangan? Nah, kita lihat P punya, Q punya, tapi R tidak. Berarti syarat pertama saja sudah tidak terpenuhi. Yang berarti ini bukan fungsi. Kemudian kita lihat nih, yang terakhir. Kita lihat apakah himpunan A, anggota himpunan A semuanya mempunyai pasangan. Yang P dan Q ya punya pasangan, tapi kita lihat pasangannya. P ke 1, oke. Nah, si Q ini nih, Q ternyata dia ada 2 pasangannya, 4 dan 5. Nah, berarti syarat yang kedua tidak terpenuhi karena pasangan Q ini lebih dari 1, yaitu 4 dan 5. Sehingga menandakan kalau diagram panah yang keempat ini bukan sebuah fungsi. Untuk himpunan pasangan berurutan lebih gampang. Kita lihat juga himpunan asalnya. Nah, misalkan di sini P3, Q4 dan R5. Kita lihat apakah si himpunan asalnya ini berbeda-beda. Kalau dia berbeda, berarti himpunan pasangan berurutan ini adalah sebuah fungsi. Nah, kita lihat di sini kan P-nya beda. P, Q, R ini kan beda ya. Nah, ini beda semua, berarti yang A ini adalah fungsi. Kita lihat yang B, A, B, C. Nah, ini juga beda semua.
berarti yang B juga adalah fungsi. Kemudian yang C, R, S, R, ada 2. Ternyata R-nya ini ada yang sama, atau si R-nya ini punya 2 pasangan. Berarti yang C ini bukan fungsi. Kemudian yang D, ternyata beda ya. 1, 2, dan 3 beda. Beda semua, berarti yang D juga adalah fungsi. Nah, untuk diagram Kartesius juga sama. Kita lihat titik-titik pada himpunan asalnya. Yang A ini. Kalau memenuhi kedua syarat, berarti diagram Kartesius ini adalah fungsi. Nah, kita lihat. Diagram Kartesius ini merupakan fungsi karena 1. Semua anggota himpunan A memiliki pasangan. Kita lihat. Semua anggota himpunan A, P, Q, R, S. Ini kan ada pasangannya nih, satu-satu. P ada, Q ada, R ada, S ada. Kemudian setiap anggota A pasangannya 1. Nah, ini cuma 1. P kedua 1, kemudian Q ketiga saja, kemudian R juga ke 1 saja, kemudian S juga ketiga saja. Berarti ini adalah fungsi. Nah, kemudian kita lihat bedanya. Nah, ternyata ini bukan fungsi. Kenapa? Terdapat anggota A yang memiliki pasangan lebih dari 1, yaitu Q. Oke, kita lihat di sini. Untuk syarat 1, semuanya kan terpenuhi, P, Q, R, S. Nah, semuanya memiliki pasangan, berarti syarat 1 terpenuhi. Nah, syarat yang kedua ini yang tidak terpenuhi. Kalau si P kan pasangannya cuma 1, nah si Q ini pasangannya 2. Ada 2 titik begini loh. Nah, ada 2 titik begini. Jadi, dia ini menandakan bukan fungsi. Karena si Q ini mempunyai lebih dari 1 pasangan. Dari tadi kan kita bicara terus daerah asal, daerah kawan. Ternyata daerah asal dan daerah kawan itu ada nama khususnya, yaitu domain untuk daerah asal, kodomain untuk daerah kawan, dan range untuk daerah hasil. Rinciannya seperti ini adik-adik. Jadi semua anggota himpunan yang ada pada himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain. Kemudian semua anggota yang terdapat pada himpunan B atau daerah kawan itu disebut kodomain. Dan kemudian hasil dari hubungan antara himpunan A ke himpunan B atau anggota himpunan A ke himpunan B itu adalah range atau daerah hasil. Nah, kalau di sini berarti domainnya adalah A, B, C, D. Nah, kemudian untuk kodomainnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk range-nya atau daerah hasilnya yaitu hanya 1, 2, dan 4. Kenapa hanya 1, 2, dan 4? Nah, karena yang berpasangan itu hanya 1, yang memiliki pasangan hanya 1, 2, dan 4 saja. Sementara yang 3 ini tidak memiliki pasangan, berarti dia bukan daerah hasil, bukan range. Jadi range-nya hanya 1, 2, dan 4. Nah, sekarang kita analisis diagram panah ini. Untuk domainnya kita lihat di himpunan A, yaitu PQR. Kemudian untuk kodomainnya kita lihat di himpunan B, yaitu 1 dan 4. Nah, kemudian untuk range-nya atau daerah hasilnya ini sama, 1 dan 4 juga.
Oke, untuk himpunan pasangan berurutan kita analisis. Domainnya yaitu PQR. Oke, kemudian untuk kodomainnya yaitu 3, 4, dan 5. 3, 4, 5. Kemudian untuk range-nya yaitu 3, 4, dan 5 juga. Oke, sekarang pada diagram Kartesius. Domainnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita tulis semua yang ada di garis X ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini domainnya. Kemudian kodomainnya yang ada pada garis Y. Kita tulis semua. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian range-nya atau daerah hasilnya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa 1, 2, 3, 4? Karena yang ada pasangannya cuma 1, 2, 3, dan 4. 5 ini tidak ada. 5 ini jomblo. Jadi bukan termasuk ke dalam range atau daerah hasil. Seperti itu mengenai domain, kodomain, dan range. Materi yang ketiga yaitu korespondensi 1-1. Ini materi bonus ya. Nah, korespondensi 1-1 merupakan fungsi yang memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain dengan tepat satu anggota himpunan daerah kawannya atau kodomain, dan begitu pun sebaliknya. Kita lihat pada kedua diagram panah ini. Nah, untuk diagram panah yang pertama, kita lihat, ini kan semuanya mempunyai pasangan ya. Ahmad 1 sepak bola, kemudian Budi juga voli, Kamil juga ada basket, kemudian Doni juga catur. Nah, ini anggota A dan D ini pasangannya 1-1, berarti dia adalah fungsi korespondensi 1-1. Nah, kita lihat, bandingkan dengan yang kedua. Ahmad menyukai bakso. Oke. Budi menyukai seblak. Oke, ini 1. Kemudian Kamil menyukai es krim. Ini 1. Doni menyukai permen. Ini 1. Tapi di sini ada Cilok. Dia tidak ada pasangan. Yang berarti bahwa diagram panah yang kedua ini bukan korespondensi 1-1 atau fungsi biasa. Nah, Bu, bagaimana kalau panahnya seperti ini? Sama saja, kita lihat. Ahmad pasangannya 1 sepak bola, kemudian Budi catur, menyukai catur, kemudian Kamil menyukai voli, dan Doni menyukai basket. Masing-masing pasangannya 1. Berarti diagram panah ini merupakan korespondensi 1-1. Nah, berarti untuk korespondensi 1-1 ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Sehingga banyaknya domain, kodomain, dan range juga harus sama. Domain 4, kodomain 4, range-nya sama juga 4. Seperti itu untuk korespondensi 1-1. Oke, sekian 3 pokok materi pada pengenalan fungsi ini. Nah, untuk tugas, Ibu ada 1 soal latihan. Ini dia soalnya. Pada hari Minggu, Ayah mengajak Ibu, Ari, dan Sinta pergi ke gelanggang olahraga di Bandung. Sesampainya di gelanggang olahraga, ternyata olahraga yang mereka lakukan berbeda-beda. Ayah ingin olahraga lari, sementara Ibu ingin olahraga senam bersama dengan rombongan ibu-ibu lainnya. Sementara Ari dan Sinta memutuskan ingin berolahraga renang. Coba kalian analisis. Apakah kasus ini merupakan fungsi atau pemetaan? Jika ya, tentukan domain, kodomain, dan range-nya.
Latihan ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian pembahasan mengenai materi mengenal fungsi. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.